Memasuki era tatanan baru atau new normal, sejumlah hal mulai terbiasa dilakukan secara virtual dan dari rumah saja. Salah satunya olahraga. Selain untuk menjaga kebugaran bagi sejumlah instruktur olahraga, kini kelas-kelas daring menjadi ajang menuai pundi-pundi saat mereka tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan murid-muridnya. Go. Satu. Tidak bisa olahraga di luar ruangan karena pandemi bukan lagi masalah, karena saat ini sudah cukup banyak alternatif untuk olahraga di rumah saja. Salah satunya dengan mengikuti kelas-kelas olahraga secara online, seperti yang sedang saya lakukan, mengikuti latihan teknik berlari. Kelas running drills via aplikasi Zoom ini dipandu oleh instruktur Agung Mulyawan, salah satu pelatih atletik nasional yang mencetak sejumlah atlet berprestasi. Latihan secara virtual ini diikuti sedikitnya 6 orang dari beragam profesi dan daerah berbeda. Ya, itu. Pastikan arah lutut searah dengan ujung kakinya. Saat melatih, pria asal Pangalengan, Jawa Barat yang akrab disapa Agung Gantar ini tak hanya memberi instruksi, tetapi juga mengoreksi gerakan para pesertanya. Kelas virtual yang dibuka 3 kali sehari dari Senin sampai Sabtu menjadi wujud tatanan baru dalam mencari nafkah sebagai instruktur. Ia membuka kelas untuk umum mulai dari Rp50.000 per sesi, serta kelas perorangan atau private yang dipatok sebesar Rp2,7 juta per 8 sesi. Ya sebenarnya ada hikmahnya juga sih, kalau nggak ada pandemi kayak gini kita juga nggak kepikiran bakalan ngadain kelas online seperti ini gitu. Meskipun sebelumnya memang ada kelas online, tapi hanya mengirim program aja, nggak tatap langsung kayak gini. Jadi ya ada hikmahnya. Nah kemudian untuk kedepannya memang mungkin ini bisa dijadikan salah satu melanjutkan perekonomian di saat pandemi sih ya. Upaya serupa dilakukan Cita Hapsari, instruktur bar berlisensi internasional. 3 bulan terakhir, Cita memindahkan sesi tatap muka di studio ke kelas virtual yang diikuti 15-20 orang. Meski awalnya agak kesulitan lantaran olahraga bar yang memadukan yoga, pilates, dan balet ini butuh ketelitian dalam melihat postur dan gerakan peserta. Para peserta kelas olahraga daring ini tak ragu mengeluarkan kocek meski olahraga dengan metode ini bisa diikuti lewat platform gratis seperti YouTube atau live Instagram. Yang Zoom ini lebih fungsinya lebih ke koreksi ya, ada koreksi. Karena sebenarnya kalau latihan-latihan strength training kayak gitu, di YouTube juga banyak, di mana juga banyak, tetapi dengan Zoom yang ini kita lebih tahu bahwa gerakan kita itu benar. Di masa pandemi virus corona yang belum usai ini, tiap individu dituntut beradaptasi cepat terhadap perubahan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, sehingga bisa tetap bertahan baik secara fisik maupun kelangsungan ekonomi. Mardika Utama, Kurnia Yuniarwan, Jakarta. Wabah COVID-19 yang merebak di hampir seluruh negara di dunia membuat setiap pergerakan orang menjadi sangat terbatas. Namun pembatasan tersebut tentunya bertujuan untuk menekan laju penularan virus corona. Meski harus berada di dalam rumah, kita tidak boleh lengah atas kesehatan kita. Untuk menjaga kebugaran tubuh di tengah pandemi, kita disarankan untuk tetap menjalani kegiatan olahraga. Ada banyak cara untuk berolahraga di rumah, namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita perlu memiliki pengetahuan dasar untuk mendapatkan porsi latihan yang baik. Untuk itu Kementerian Pemuda dan Olahraga menyusun strategi agar masyarakat, khususnya atlet-atlet muda dan anak-anak tetap bersemangat berolahraga. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Bapak Zainuddin Amali. Selamat pagi Pak Zainuddin, terima kasih sudah hadir di studio. Ya, selamat pagi Frida dan selamat pagi seluruh pemirsa CNN dimanapun Anda berada. Sehat ya Pak ya? Sehat dan bugar. Iya, Ya. Pak Zainuddin, Yes. upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Kemenpora sejauh ini Pak, khususnya bagi para atlet muda dan juga anak-anak yang gemar berolahraga agar tetap bisa berolahraga di saat pandemi seperti sekarang ini? Ya, sekarang ini kita nggak bisa menghindar dari pandemi. Mau nggak mau kita tetap harus aktif ya, tetapi kewaspadaan dan disiplin kita terhadap protokol kesehatan harus jalan. Nah, kami Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bertanggung jawab terhadap
olahraga masyarakat khususnya ya, kami juga harus kreatif menyampaikan pesan-pesan, berikut contoh-contoh kepada masyarakat supaya walaupun misalnya di rumah dia tetap aktif berolahraga. Karena apa? Olahraga itu untuk menjaga kebugaran. Kalau tubuh kita bugar pasti sehat dan imun terhadap penyakit, khususnya kepada virus. Nah, kalau kita diam saja pasti kita akan gampang terkena penyakit. Nah, kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan panduan-panduan untuk atlet-atlet muda maupun masyarakat secara umum supaya bisa tetap berolahraga dan membuat dia bugar. Tetapi tentu porsinya berbeda dengan latihan pada saat tidak ada pandemi seperti sekarang ini. Itu yang Nah, disampaikan. panduan-panduan tersebut disampaikan kepada masyarakat lewat media apa nih, Pak? Ya, berbagai media media sosial yang ada di tempat kami, misalnya kan Instagram, YouTube, Facebook dan sebagainya. Kemudian ya seperti sekarang ini, media TV sekarang ini, karena ini harus kelihatan sama masyarakat contohnya seperti apa. Harus begitu, nggak bisa kita cuma ngomong bahwa dia harus ada gerakan, kemudian contohnya seperti apa, itu pasti gampang dilupakan. Nah, itulah sebabnya kami menggunakan media-media yang bisa langsung dilihat oleh masyarakat contohnya gitu loh. Nah, berbagai program di Kemenpora itu kami punya sebelumnya itu pada bulan Mei ada namanya Senam Stay at Home. Senam Stay at Home. Ya, itu diperlombakan. Ada hadiahnya. Oh gitu, Pak? Ada contohnya. Dan pesertanya luar biasa, bukan dari dalam negeri saja yang mengirimkan videonya, tapi dari luar negeri juga ada. Jadi bentuk motivasi kepada masyarakat agar terus berolahraga. Nah, ini terbuka untuk masyarakat segala usia begitu. Siapa saja dan berbagai macam senam untuk itu. Bahkan ada senam untuk lansia. Juga kami beri tutorial ya buat anak muda aja ada. Dan alhamdulillah ya, respon masyarakat untuk yang saya bilang senam sah tadi itu, waktu periode pertama, sekarang sudah masuk periode ketiga, itu yang sempat ngelihat itu sampai 8 jutaan orang. Jadi karena bayangkan orang terkurung di rumah, stay at home, dia nggak tahu mau ngapain gitu ya. Nah, di situ kami berpikir dia harus bugar. Nah, untuk bugar dia nggak tahu mau olahraganya seperti apa. Nextnya kapan nih, Pak? Nextnya, ini kan yang sudah ketiga nih. Ya, ini akan akhir Agustus ya. Akhir Agustus. Tetapi kami terus menyampaikan pesan, bahkan contoh-contohnya itu juga kami sampaikan melalui media-media supaya bisa. Nah, kalau masyarakat tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam lomba bisa mengaksesnya tentunya di websitenya Kemenpora, seperti website contohnya atau ya, Pak, Instagram atau Instagramnya Kemenpora. Baik. Bisa kirim video. Nah, Pak, atlet-atlet muda kita ini juga adalah anak-anak zilenial yang sekarang ini suka berolahraga. Ada yang suka sepak bola, ada yang suka voli, bahkan olahraga-olahraga ekstrim. Nah, dalam situasi sekarang ini kita harus kan berada di rumah, terus menjaga jarak. Susah ini untuk melakukan olahraga-olahraga seperti yang disebutkan tadi. Program apa yang dibuat untuk anak-anak ini, Pak, oleh Kemenpora untuk menggantikan olahraga-olahraga seperti tadi? Semua olahraga, baik indoor maupun outdoor, itu stop. Nah, sekarang kami harus berpikir keras bagaimana supaya, terutama anak muda kita, atlet muda, dia supaya bisa berolahraga. Nah, itu kami juga memperkenalkan namanya WAH. WAH, tadi sah, sekarang WAH. Sekarang WAH gitu ya. Workout at home. Workout at home, gitu. Jadi walaupun di rumah dia bisa melakukan gerakan-gerakan yang sederhana, tetapi itu cukup untuk menjaga kebugaran. Seperti yang tadi di video saya banyak menyaksikan ada latihan-latihan conditioning seperti itu, Pak, ya, dan juga stretching begitu ya. Itu termasuk dalam WAH itu tadi ya. Betul. Itu yang
Dan semua orang bisa melakukan itu. Misalnya push up atau sit up, squat jump dan sebagainya itu kan suatu yang nggak sulit buat anak muda ya. Mungkin kalau yang lansia, makanya kalau lansia kita kasih senam yang senam yang lain, namanya senam du'ilah. Senam du'ilah. Iya. Jadi macam-macam yang disampaikan oleh Kemenpora kepada masyarakat. Tinggal milih. Kalau usianya masih oke gitu ya, kita kasih yang sesuai dengan usia mereka. Ada yang suka dengan olahraga ekstrim juga, kita ada himbauan, bahkan ya ada lomba-lombanya supaya menarik gitu. Iya, memang menarik sekali nih Pak, terobosan program yang dilakukan oleh Kemenpora di masa pandemi ini. Kita mau bahas lagi, namun setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama CNN Indonesia Forward, saya Frida Litwina. Di masa pandemi COVID-19, menjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh menjadi sebuah kewajiban. Berolahraga tentu juga baik bagi perkembangan tubuh remaja dan anak-anak. Namun latihan seperti apa yang baik bagi mereka dan apa manfaat bagi pertumbuhan tubuh anak? Kita akan kembali membahasnya bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Pak, tadi sudah di-mention sedikit Pak ya mengenai latihan conditioning yang menjadi salah satu program dari Kemenpora ini. Nah, latihan conditioning kan sangat baik nih untuk melatih otot dan juga ketahanan tubuh. Mengapa ini sangat cocok buat remaja, Pak? Ya, anak-anak yang seusia itu kan masa pertumbuhan ya, pertumbuhan mereka, maka latihan untuk conditioning ini cocok supaya ototnya juga terbiasa gitu loh, supaya ototnya terbiasa dan dia akan termasuk dalam memori, muscle memorinya. Untuk kalau tiap hari dilatih seperti itu, maka otot-ototnya secara otomatis akan terlatih seperti itu dan untuk perkembangan ototnya akan bagus. Makanya saya bilang tadi bahwa untuk yang anak-anak di masa pertumbuhan itu cocok ini. Sangat baik, ya. Tetapi kalau sudah lansia, ini nggak cocok. Lansia nggak cocok. Iya betul. Jadi makanya kami membeda-bedakan tutorial untuk anak muda usia segini gimana, untuk umum gimana, untuk lansia gimana. Itu memang ini ditujukan bagi anak-anak remaja ya, anak-anak usia remaja karena pertumbuhan otot mereka kan masih terjadi itu. Nah, sehingga jangan sampai dia salah gitu ya, bertumbuhnya tidak sesuai dengan harapannya. Maka panduan yang disampaikan oleh Kemenpora ini adalah sangat bagus untuk diikuti. Sangat gampang, mudah, contohnya ada. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang manfaatnya Pak, kita harus tahu bahwa latihan conditioning ini juga adalah sebuah sport science karena dia kan menghitung denyut nadi begitu, kemudian hitungan gerakannya, ada infografisnya. Seberapa pentingnyakah masyarakat mengetahui mengenai sport science ini, Pak? Ya, terus terangnya kita harus akui bahwa kelemahan kita di sport science, negara-negara lain ya, khususnya tetangga kita itu sudah menggunakan sport science untuk pembinaan dan pengembangan olahraganya. Nah, kita belum. Nah, makanya kami di Kemenpora sudah mencanangkan untuk peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS tahun 2020 ini, tema besarnya adalah sport science. Dengan sport science kita bisa tahu ini orang berbakatnya di bidang apa, mana posisi tubuhnya yang kuat, mana yang lemah harus dikuatkan dan lain sebagainya. Itu macam-macam ininya dan kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada fakultas keolahragaannya dan itu adalah tuntutan kalau kita mau berprestasi. Dan tentunya menemukan atlet-atlet. Ya, betul. Talenta-talenta yang baru ya, Pak ya. Ya, jadi kami di Kemenpora memang sekarang sedang membuat ya grand design pengembangan olahraga kita. Nah, unsur terpentingnya adalah sport science. Nggak bisa kita menghindar dari itu. Tapi mahal tidak sih Pak kalau masyarakat biasa mengadopsi sistem sport science ini kan mesti ada yang mengukur denyutnya gitu. Jadi dia harus beli alat-alat tertentu kan? Atau kita siapkan. Apa? Kita siapkan. Kita di Cibubur ada RSON. Itu memang punya kita, punya Kemenpora. Kemudian di perguruan-perguruan tinggi ya, yang ada fakultas keolahragaannya,
Saya sudah komunikasi di beberapa, misalnya di Jakarta itu ada UNJ, itu, kemudian Surabaya ada UNESA Surabaya. Mereka ada tempatnya, tinggal kita kerjasamakan apa yang kurang kita lengkapi gitu. Jadi masyarakat umum datang aja, gratis kok itu. Aksesnya gratis ya Pak? Gratis, gratis. Yang penting dia di situ menyampaikan bahwa oke, saya berbakat, saya berminat di olahraga ini. Kita lihat talentanya ada nggak? Jangan sampai dia semangatnya ada, tetapi dia nggak cocok dengan jenis olahraga tertentu itu. Nah, itu sport science yang akan menentukan. Nah, tapi kan tentu ada keterbatasan fasilitas yang diberikan juga dong Pak. Nanti kalau tempatnya terlalu crowded, malah jadi bahaya nih untuk di masa pandemi seperti sekarang ini. Iya, makanya dia harus mendaftar, dia harus semuanya. Jadi harus daftar dulu, begitu baru bisa. Nggak bisa datang kayak mau ke pasar gitu, mau beli sayur gitu, nggak bisa dia. Baik. Supaya terdata, ini usia berapa, tinggalnya di mana. Kalau ada apa-apa kan gampang trackingnya. Ya. Nah Pak, untuk mengoptimalisasi hasil latihan selain dengan peralatan-peralatan tadi, apa saja yang bisa dilakukan? Ya, untuk mengoptimalkan hal yang sangat sederhana seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan tanpa pakai alat. Tanpa pakai alat. Okay. Misalnya push up, itu kan nggak perlu alat. Buat anak-anak muda itu masih oke dong. Sit up, squat jump, atau hal-hal yang lain itu ya, itu penting. Tetapi memang harus ada urut-urutannya. Sebelum dia ke porsi utama, dia harus ada pemanasan. Oke, itu yang stretching tadi ya. Ada pemanasan, kemudian masuk ke porsi utama. Setelah selesai itu juga ada pendinginan. Nah, urut-urutan itu kalau diikuti harus diikuti tuh Pak ya. Kalau tidak nanti cedera bisa ya. Bisa cedera dan akhirnya lama-lama dia malas. Dia malas. Nah, kalau Pak Zainuddin sendiri olahraganya apa nih Pak di masa pandemi sekarang? Iya, saya kan di kantor itu ada lapangan tenis sama teman-teman. Saya main tenis lapangan, kemudian tenis meja juga, terus sepeda statis. Sepeda statis ya Pak ya. Terus treadmill, itu kalau di rumah itu. Pokoknya saya usahakan saya harus bergerak. Tapi kalau itu olahraga sudah jadi kebiasaan, sudah jadi habit, begitu sehari nggak gerak, nggak enak badannya Pak ya? Pasti itu. Itu mengukur ini sudah habit belum, sudah jadi habit belum. Berhenti sehari, nyari apa yang kurang kok kayak lemas kayak apa gitu. Berarti itu udah bagus. Tubuh kita sudah otomatis gitu loh. Gitu. Ya, itu dari segi jasmani nih Pak. Kalau rohaninya apa manfaat yang didapat kalau kita olahraga setiap hari? Tentu kalau kita bugar maka secara mental, secara rohani pasti bagus. Kan ada dulu istilah yang dulu masih zaman dulu dan itu masih sangat relevan, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Gitu. Jadi kalau orang sakit pasti secara secara mental dia stres, dia apa. Tapi kalau bugar, kalau sehat. Nah, cuma memang ada yang perlu diingat dalam suasana pandemi seperti ini, porsinya juga harus diatur. Nggak boleh berlebihan. So, kalau berlebihan kita overtraining. Kalau overtraining itu bukan bugar yang kita dapat, malah sakit. Nah, sakit karena banyak waktu luang jadi olahraga terus begitu Pak ya. Itu jangan juga jangan. Jadi harus secara proporsional. Nah Pak, kan anak-anak sekarang nih banyak yang study from home gitu karena sekolah masih diliburkan. Kemudian mereka jadi malas-malasan, tidur bangunnya siang gitu. Badan kan juga jadi terlatih nih Pak untuk tidak bangun pagi, tidak bergerak, kerjanya quote unquote nih katanya rebahan terus di rumah begitu. Nah, untuk membuat mereka berolahraga, apa kiat yang dilakukan untuk mendorong mereka untuk lebih semangat nih olahraga di rumah? Ya, salah satu yang saya sampaikan tadi kita lombakan. Dilombakan. Kita lombakan kreatif dan itu kalau lihat videonya yang dikirim itu lucu-lucu. Ada yang senam pakai pakaian adat, ada yang pokoknya macam-macam deh. Ada yang anak umur berapa. Nah itu kan membuat mereka harus latihan.
Nah, kita berharap dengan latihan dia untuk ikut lomba, maka setelah lomba selesai dia sudah terbiasa, sudah ritmenya, ritme hidupnya itu sudah sebenarnya kan apa namanya kerja dari rumah, kemudian sekolah dari rumah, beribadah di rumah waktu itu ya, itu harusnya tidak boleh berbeda dengan yang normal. Kita bangun jam berapa, tetap aja itu. Dijaga ritmenya. Iya, begitu, ritmenya. Pak, ya. Dan kalau itu sudah berjalan secara terus-menerus, seminggu saja, itu pasti akan menjadi ritme kehidupan. Oke. Nah, itu cara kita untuk mendorong itu. Oke, kita mau masih ngobrol soal olahraga di masa pandemi, tapi setelah Oke. jeda berikut, tetaplah bersama kami kembali setelah jeda berikut ini. Anda masih bersama CNN Indonesia Forward. Dan bersama saya ada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Pak, sudah diketahui nih ya bahwa untuk melihat video tutorial latihan kita bisa akses lewat berbagai media. Di antaranya ada YouTube, kemudian Instagram, kemudian Facebook, dan juga dari website resminya Kemenpora. Namun masih banyak anak-anak yang tidak punya gawai atau di daerahnya tidak ada jaringan internet, begitu Pak. Nah, bagaimana Kemenpora mensiasati hal ini, Pak? Ya, memang ini agak sulit ya buat kami. Makanya kami itu bekerja sama dengan dinas-dinas olahraga setempat. Kita minta untuk supaya mereka mensosialisasikan itu. Jadi kan mereka yang paling tahu bagaimana cara untuk menjangkau di bawahnya. Kemudian dari mereka kita terima untuk disampaikan kepada kita. Itu satu. Yang kedua adalah kalau memang mereka nggak punya, TV pasti punya. Di rumahnya pasti. Okay. Nah, makanya acara-acara seperti ini itu sangat kita harapkan untuk memberikan informasi kepada yang di luar jangkauan dari medsos dan berbagai itu ya. Nah, saya kira kita banyak cara, tetapi yang paling kita andalkan adalah teman-teman kita yang ada di daerah. Walaupun kita tahu bahwa Kemenpora ini bukan organisasi birokrasi yang vertikal, ya, kita hanya di pusat, tetapi kita masih bisa berkomunikasi dengan dinas-dinas olahraga, baik provinsi, kabupaten, kota yang mereka yang kita minta tolong untuk menyampaikan itu. Yeah. Gitu. Nah, Pak, selain tutorial-tutorial yang ada di media sosial gitu, dan juga sosialisasi melalui televisi dan juga dinas-dinas di bawahnya, program apa lagi Pak yang sudah disiapkan oleh Kemenpora untuk menggiatkan aktivitas olahraga di tengah corona ini? Begitu masuk normal baru, ya, kami tentu harus berpikir lagi, orang sudah tidak di rumah. Iya. Oke. Berarti ada olahraga-olahraga yang boleh dia di luar ya. Kami itu punya protokol kesehatan, dan itu dibagi 3 untuk yang latihan, untuk yang kompetisi atau turnamen, kemudian untuk olahraga masyarakat. Terus terang yang paling susah diatur itu yang olahraga masyarakat. Ya. Orang ngumpul di GBK, orang itu susah, sudah diingatkan untuk harus pakai masker, harus physical distancing dan lain sebagainya. Dan saya sendiri mengunjungi beberapa tempat ya untuk memberi semangat kepada mereka untuk silahkan aktif, tetapi protokol kesehatan harus dijaga betul. Ya. Kan yang banyak mengalami itu adalah tempat-tempat yang tadinya rame, tetapi kemudian dia harus berhenti karena pandemi. Misalnya lapangan golf. Iya, ya, oke. Itu berhenti pada saat PSBB tutup. Nah, ada beberapa teman, Pak datang dong ke sini, main di sini segala macam, sambil direkam saya untuk ayo jangan takut, tetapi harus tetap waspada. Nah, itu upaya-upaya kita memang ya harus datang langsung gitu. Dan juga pilihan olahraganya mungkin Pak ya, kita harus cermat begitu ya. Kalau yang namanya golf kan memang bisa jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri gitu. Dan dia terbuka. Kalau basket misalnya ya tidak mungkin dilakukan juga. Betul. Kan Pak sekarang. Dan itu masih belum boleh ya, belum boleh untuk yang indoor ya. Kita lihat perkembangan itu, makanya untuk yang latihan itu sangat ketat. Misalnya dia latihan dari rumah
dia sudah pakai dengan baju latihannya. Begitu sampai di lapangan dia latihan dan sebagainya, kembali lagi dia nggak boleh ke locker, dia nggak boleh ke Iya, ini tidak karena ada di situ mandi, ya, tidak ada kumpul-kumpul betul, untuk minum-minum bareng betul, gitu ya. betul. Itu yang membuat akhirnya kita nggak sadar. Apalagi Iya. sekarang ini kan orang tanpa gejala, itu yang penularan dari orang yang kita tidak tahu, orang sehat nggak ada gejala apa-apa. Iya. Nah ini yang harus kita jaga. OTG Jadi yang harus kita ya betul. cermati. Jadi kita tetap aktif, produktif di tengah pandemi, tetapi kita harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ya. Itu saja kuncinya. Nah, selain protokol kesehatan nih Pak, pesan apa lagi yang bisa Bapak sampaikan untuk para atlet muda dan juga anak-anak? Ya, atlet muda khususnya yang mungkin tadinya ada di pelatnas, kemudian sekarang harus latihan mandiri atau di pelatda, pelatprop, cup, pot dan lain sebagainya itu. Nah sekarang Anda boleh mulai bicara dengan coachnya, dengan pelatihnya, tetapi tentu tidak seperti biasa. Ada jaraknya untuk latihan, ada kelompok, tidak boleh lagi. Tetapi untuk yang body contact itu kami belum izinkan karena disitulah penularannya ya. Nah buat anak-anak yang bukan atlet prestasi atau apa ya, Anda tetap harus bergerak karena jangan dianggap bahwa usia Anda tidak terkena. Ada contoh di negara lain, dia jadi karir. Jadi dia pembawa, iya kan? Dia carrier untuk pembawa, ya. Nah itu yang harus kita hindarkan sehingga dia harus tetap sehat. Baik Pak. Nah Pak, dari pembahasan tadi kita sudah melihat ya Pak ya bahwa ada banyak manfaat yang kita dapat dari latihan. Kita juga dapat mengetahui bagaimana pentingnya latihan conditioning serta perlunya pengetahuan dasar sport science untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk melihat video tutorial latihan conditioning, kita dapat mengaksesnya melalui channel YouTube, juga Instagram, Facebook maupun website resmi Kemenpora. Dan demikian Indonesia Forward dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Saya Frida Litwina undur diri, sampai jumpa.